Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Bapa yang mulia. Dan tidak ada pribadi ilahi seperti Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Sehingga Rasul Paulus pun meninggalkan segala sesuatunya dan ia mengikut Yesus. Ia mempertaruhkan hidupnya hanya untuk memberitakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, juru selamat umat manusia. Bahwa Yesus Kristus adalah segala-galanya. Bahkan ia berkata, kalau aku hidup, hidup untuk Kristus, dan mati adalah keuntungan bagiku. Saudara, pribadi ini sebetulnya adalah satu pribadi yang menolak Yesus. Dan dia tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dia diubahkan oleh Tuhan. Dia dijamah Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita Injil. Baik kepada Israel dan dikhususkan dia bagi orang non-Yahudi. Nah, saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang beriman, marilah kita dapat memahami tentang kehendak Tuhan. Karena itu yang diinginkan Tuhan sebetulnya bagi kehidupan setiap orang yang untuk memahami dan mengerti dan melakukan setiap kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa. Sebagaimana di dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan ini sesungguhnya pernyataan cinta kasih Tuhan kepada segala bangsa, kepada segala umat manusia. Allah Bapa di surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya bangsa Israel, menyatakan kasihnya melalui mengutus putranya yang kudus, itulah Yesus Kristus Tuhan, datang ke tengah-tengah dunia untuk menyatakan kehendak Bapa, untuk menyatakan isi hati Tuhan, untuk mencari manusia yang berdosa. Karena tidak ada satupun pribadi manusia yang dapat membenarkan dirinya di hadapan Allah dengan perbuatan apapun. Haleluya. Apapun yang diupayakan dan dilakukan oleh manusia untuk membenarkan dirinya tidak akan dapat dilakukan. Hanya melalui karya Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita memahami tentang kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Bahwa Bapa mengasihi kita semua. Hanya kita mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita hidup di dalam kehendak daripada Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Cari Tuhan, haleluya. Beribadah terus setia dengan Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kemarin pagi saya berbicara tentang di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke 9 dan 10. Ada 10 hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang ditentang oleh Tuhan. Salah satu adalah bagian daripada 10 hal itu yang dilarang oleh Tuhan. Salah satu adalah pemabuk. Saudaraku yang berkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemabuk di sini menjelaskan tentang tradisi budaya yang terjadi di jemaat atau di kalangan masyarakat Korintus. Jadi entah dia mabuk dengan anggur
dalam satu kegiatan pesta pora, tradisi dan budaya yang mereka lakukan. Sehingga Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, pemabuk adalah bagian daripada kejahatan. Hal-hal inilah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Entah mabuk karena anggur sehingga pengendalian diri tidak ada, tidak hidup di dalam kekudusan, mabuk karena harta sehingga hati kita terikat dengan harta, mabuk karena cinta, entah cinta apa saja. Haleluya. Segala sesuatu mendatangkan hati dan pikiran kita jauh daripada Tuhan. Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kekudusan. Jadi pemabuk di sini adalah orang-orang yang suka gemar minum alkohol, terikat dengan kebiasaan dan budaya untuk mabuk. Dan firman Tuhan berkata, salah satu bagian ini tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Allah menghendaki setiap orang yang percaya hidup di dalam kekudusannya daripada Tuhan. Tinggalkan persinahan, pemabukan, pesta pora, keinginan daging. Haleluya. Saya akan bacakan kembali pada ayat yang ke-9 dan 10. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-11, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Dahulu kamu demikian. Jadi Paulus menjelaskan kepada kita sekalian bahwa dahulu kamu melakukan demikian, yaitu 10 hal yang dilarang Tuhan. Tetapi ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, mereka dikuduskan dengan darah Yesus, dengan roh Allah. Itulah sebabnya Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Korintus, jangan lagi melakukan hal-hal demikian. Jadi saya mau sampaikan di pagi hari ini, perbuatan-perbuatan yang tadinya yang saya sampaikan ada 10 hal yang dilarang oleh Tuhan, jangan pula ada pada kehidupan kita, orang-orang yang percaya hari ini, saudaraku. Karena kebenaran firman Tuhan ini menyatakan tujuan setiap orang yang beriman, setiap manusia punya kerinduan, agama apapun dan kepercayaan apapun punya kerinduan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tapi saya berbicara pada konteks orang-orang Kristen, karena saya adalah hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sebagai kebenaran firman Tuhan dalam keimanan saya, keimanan Kristen, pengajaran Kristen, ketika kita hidup di dalam hal 10 hal tadi, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kata firman Tuhan. Karena ini kesempatan dan waktu yang begitu indah bagi saya dan saudara. Kalau kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk kita menikmati hidup ini, mari kita berubah. Mari kita bertobat dan kita hidup di dalam kehendak daripada Bapa, meninggalkan ke-10 hal yang disampaikan tadi. Saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini akan membawa kita, melawat kita, menjamah kita, karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya percaya ketika saudara memperhatikan kebenaran firman Tuhan, ada 10 hal yang tidak disukakan Tuhan, ditentang oleh Tuhan, dan ini merupakan satu pernyataan bahwa untuk masuk pada kerajaan surga jangan pernah melakukan tindakan ini. Memang benar. Haleluya. Pengampunan dosa, pembenaran tidak terjadi oleh karena usaha dan perjuangan kita. Untuk membenarkan diri kita di hadapan Allah bukan usaha kita. Dan itu hanya dapat dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Manusia tidak bisa membenarkan, benar. Tapi ketika Tuhan telah membenarkan saya dan saudara
dan menebus dosa saya dan saudara dengan di kayu salib, darahnya yang suci dan kudus tertumpah. Ada kebenaran firman Tuhan diberikan. Karena penjelasan tentang 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10 dan 11 ini berbicara tentang Yesus telah mati di kayu salib. Ini tinggal berita yang diteruskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Perhatikan baik. Yesus telah mati, saudara. Darahnya tertumpah di kayu salib. Haleluya. Dan dia telah bangkit dan naik ke surga. Dan pemberitaan ini adalah pemberitaan kepada jemaat yang ada di Korintus oleh pribadi yang diubahkan Tuhan, yaitu Paulus. Sehingga dia menegaskan, dahulu kamu demikian. Apa demikian? Jemaat di Korintus adalah jemaat yang pelaku-pelaku tentang perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saya bacakan sekali lagi. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya percaya semua kita menginginkan kita masuk pada kerajaan surga. Dan kalau kita menginginkan itu, jalannya hanya percaya kepada Yesus Kristus, percaya pada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat di Korintus disucikan dengan darah Yesus dan mereka hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Saya dan saudara pun demikian. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya pada firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.